Gemeteran tadi nggak sempat nge-shoot. Tanjakannya begini-gini pak, patah set. Gue udah nggak sempat buat nge-record karena udah gemeteran terus berhenti. Kayak orang kedinginan tuh nggak? Bener-bener jalanannya. Pagi. Saya sini ketemu beliaunya, Kang HP-nya udah datang maupun dari Jakarta atau dari Bogor beliaunya rumah kembali. Tabanan. Ya, Tabanan. Melihat motornya, motor saya dan semoga motornya finish. Beliau pakai, beliau rawat dan mau dibawa kemana. Setelah melakukan riset yang teliti, akhirnya kami putuskan untuk memiliki Kawasaki Versys 650 dalam kondisi yang sangat baik. Sebuah motor yang dikenal akan kinerjanya yang luar biasa dan kemampuan untuk menghadapi berbagai medan. Panggil saja Om Tut, seorang pria ramah yang juga penggemar sepeda motor, menjelaskan semua fitur dan kelebihan Versys 650. Kami tahu ini adalah pilihan yang tepat, dan kami tak sabar untuk membawanya berpetualang. Setelah cukup puas berbincang oleh Om Tut, kami pun pamit dan memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan pulang menuju Jakarta. Om, dah, ya, amin, dah. Versys 650 bukan hanya menjadi kendaraan kami, tapi juga akan menjadi teman setia dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Kami merasa begitu beruntung telah membelinya, karena motor ini yang akan membawa kami pada perjalanan seru selanjutnya. Melintasi desa-desa tradisional, suara mesin motor dan angin sejuk yang menyentuh wajah kami memberi kesan kebebasan. Perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk menawarkan pemandangan alam yang indah. Hamparan sawah yang hijau dan jajaran pohon kelapa yang menggantung. Meskipun mendung, pemandangan ini masih memukau. Saat perjalanan berlanjut, awan semakin tebal dan hujan mulai turun. Setelah hujan reda, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan semangat baru. Meskipun jalanan masih basah dan sedikit licin, kami melanjutkan perjalanan dengan pemandangan pantai yang semakin indah sepanjang jalan. Air laut biru berombak dan pasir putih pantai membentuk kontras yang memukau. Kami merasa seperti terhubung erat dengan alam saat angin laut yang segar membelai wajah. Saat kami melintasi Taman Nasional Bali Barat, hutan hijau yang lebat menjadi latar belakang yang menakjubkan. Suara burung-burung hutan dan hiruk-pikuk alam menjadi musik latar yang mengiringi perjalanan kami. Taman Nasional ini menyajikan keindahan alam yang tak tertandingi.
dengan berbagai flora dan fauna yang unik. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya kami tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Di sini, kapal-kapal sudah menunggu untuk mengangkut penumpang menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kami melaju ke atas kapal dengan perasaan gembira. Dari atas dek kapal, kami bisa melihat pantai Gilimanuk yang indah menjauh saat kapal bergerak dari pelabuhan. Looking back at the good times before it all went down. Climb right up on the hillside, a different view of my life. You left me running on. Dari Pelabuhan Ketapang, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Banyuwangi. Sebuah kota yang menawarkan berbagai tempat istirahat yang nyaman. Perjalanan dari Pelabuhan Ketapang ke Banyuwangi kota memperlihatkan keindahan pedesaan Jawa yang asri. Kami melintasi sawah-sawah hijau yang terhampar luas. Terlebih lagi, matahari mulai tenggelam dan langit di ufuk barat mulai memerah, menciptakan landscape yang memesona. Halo, selamat sore. Jadi ini udah di Banyuwangi. Jadi perjalanannya tuh lamanya karena istirahatnya gue nggak bawa jas hujan. Jadi setiap hujan gue berhenti. Dan ini sekitar jam 5:30 gue udah sampai di Banyuwangi kota. Dari sini nggak jauh sih penginapannya. Terus gue mau makan dulu. Nah ini dia makannya. Nah ini tuh kayak prasmanan bakso gitu. Ada banyak gorengannya nih, nah banyak banget. Terus ya prasmanan lah pokoknya, kayak waktu itu gua makan di mana? Di daerah Sumatera, di Banda Aceh. Jadi model itu prasmanan. Nah ini harga-harganya. Ada tetelan cingur, ada tetelan kikil, banyak banget sih pokoknya. Nah ini baksonya boleh lihat nggak? Nah gila, menggoda banget ya. Wow, gila nih. Jadi buat teman-teman yang lagi touring dan kalian lewat di Banyuwangi kota, mampir ke sini. Namanya apa, Mbak? Ribon. Bakso dan mie Ribon. Wih, mantap. Ini baru buka ya, perdana? Ya. Baru buka perdana, pas banget nih. Nah, selain ada bakso juga, sebenarnya di sini ada kayak pecel gitu ya, lalapan gitu. Ini murah-murah semuanya. Ini ya, ini cuma 2.000-an nih, kayak gini 2.000-an. Dan ini sepakai gini nih, 7.000. Menurut gua sih ini worth it banget ya, ini murah banget. Ini bisa dilihat. Wow. Nah ini ada belut juga, wah lele, nasi. Nah sekarang kita makan dulu. Nah ini pesanan bakso gue. Bakso cingur, mantap banget bakso cingur ya. Nah sebenarnya tadi gue juga pesan sama makanan sih, cuman makan dulu bakso cingurnya. Bentar, ini mana sendoknya? Sendoknya mana nih? Oke, bentar. Sendoknya belum ada. Ini cingurnya gila. Kita coba nih. Enak banget. Oke, selamat makan dan habis ini lanjut lagi perjalanan ke penginapan, istirahat. Besok kita gas lagi. Yuk. Halo, selamat pagi. Jadi pagi hari ini ada di Banyuwangi. Mau lanjut ke Alas Purwo rencananya. Dari Alas Purwo langsung balik pulang arah Jakarta. Lewat selatan rencananya. Ya, kita gas. Perjalanan pagi kami mulai kembali dari hotel di kota Banyuwangi, melalui jalan yang membelah pedesaan yang indah dengan pemandangan sawah dan perbukitan yang menghijau. Kami terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang berkelok-kelok, menembus keindahan alam pedesaan yang tenang. Oke. Jadi kita berhenti bentar buat beli cilok. Ini ada pasar tradisional.
Makasih ya Pak. Oke, lagi. Jadi ini dia, kita sudah mulai memasuki Taman Nasional Alas Purwo. Ditandai dengan jalan yang dibuatnya dengan paving block. Setelah melewati serangkaian desa tradisional, perlahan kami memasuki kawasan hutan Alas Purwo, di mana pepohonan tinggi dan lebat menyambut kami dengan rimbunnya dedaunan. Udara segar hutan dan suara alam yang merdu memberikan nuansa ketenangan saat kami mendekati keajaiban alam yang tersimpan di dalam Alas Purwo. Semakin kami memasuki jantung hutan Alas Purwo, keheningan dan ketenangan semakin merasuk ke dalam jiwa. Rimbunya pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan keteduhan, dan cahaya matahari yang menerobos di antara dedaunan memberikan sentuhan magis di dalamnya. Setiap langkah roda yang berputar di dalam hutan ini memberikan pengalaman yang begitu mendalam. Suara daun yang bergoyang pelan oleh angin dan menyanyian burung hutan menambah keajaiban perjalanan ini, mengajak kami merenung dan menyatu dengan keindahan alam di Alas Purwo. Tak lama setelah memasuki jantung hutan di Alas Purwo, kami sampai di pos registrasi yang menjadi pintu gerbang resmi Taman Nasional Alas Purwo. Halo, selamat pagi. Akhirnya sampai juga di pintu masuk Taman Nasional Alas Purwo. Wah, keren banget nih tempatnya. Wow. Nah, ini dia. Kita mau beli tiket dulu di Resort Rowo Bendo. Nah, ini di pos penjagaannya. Pos penjagaannya nih. Oke. Gratis masuk pengunjung per orang per harinya. Nah, ini dia. Ini dia tiketnya. Ya. Sudah dikasih sama bapaknya tadi. Nah, tiketnya. 35 untuk bersepeda. 35.000 untuk sepeda motor ya. Yang paket wisata. Sudah paket wisata. Ya, Oke. termasuk Sadengan, lihat satwa juga termasuk. Kalau mau ke sebelah barat juga bisa. Bisa Penyu, juga. Oh, Teluk Penyu. lengkap. Jadi tiket cukup di sini. jadi semua tiket ini sudah termasuk keseluruhan pintu masuk wisata yang ada di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Tidak ada pungutan lain-lain. Sudah tidak ada pungli lagi. Kalau ada pungli, laporin ke sini. Siap. Oke deh kalau gitu, Pak. Ini Pak siapa? Pak Sudiro. Pak Sudiro. Oke, dari sini Pak Sudiro. Oke, Pak, terima kasih banyak. Saya Sama-sama. lanjut lagi, Pak. Sama-sama. Oke. Halo. Jadi ini ada di pintu masuk resort itu, pintu masuk tiket Taman Nasional Alas Purwo itu ada airnya luncur, seperti dari mata air, nggak berhenti. Cuci muka dulu lah, biar segar. Mantap. Segar banget. Setelah menyelesaikan proses registrasi, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu pantai tersembunyi yang terpencil di dalam Alas Purwo. Kami kembali menyusuri jalur yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Setelah tiba di salah satu pantai tersembunyi di dalam hutan Alas Purwo, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung pinggiran yang menyediakan tempat duduk dengan pemandangan langsung ke laut, ditemani oleh cahaya matahari yang lembut dan deburan ombak yang menenangkan. Kami memesan minuman segar dan hidangan ringan di warung tersebut.
Halo. Jadi udah sampai di Alas Purwonya nih, di pantai. Jadi di situ tuh ada penginapan, namanya penginapan Triangulasi, kalau nggak salah namanya ya. Awalnya mau nginep di situ kemarin, cuman udah kemalaman. Jadi paginya kita main ke sini, nanti kita lanjut lagi nih. Wah, mantep banget, adem banget. Tapi sayangnya gue nggak bawa bekal nasi, jadi nggak bisa makan nasi. Adanya pop mie di apa ya, ada yang jualan. Gak apa-apa, nanti kita beli pop mie buat sarapan. Setelah puas bersantai di keindahan Alas Purwo, perjalanan kembali kami lanjutkan melalui jalur yang mengarah ke Lumajang. Melewati alas Gumitir yang sejuk dengan pepohonan yang rimbun, kami menikmati perjalanan melalui jalanan yang berkelok-kelok. Menelusuri jalur indah di alas Gumitir, perjalanan kami ditemani oleh hijaunya pepohonan dan aroma segar hutan. Jalanan yang berkelok-kelok mengajak kami melewati kecantikan alam yang menyejukkan, dengan pemandangan perbukitan yang terhampar di kejauhan. Suasana sejuk dan hening membuat setiap sudut perjalanan ini begitu memikat, seakan mengundang untuk melambat dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Meski awalnya tujuan kami adalah Lumajang, namun karena beberapa hal yang tak terduga, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di kota Jember. Kota yang ramah dan bersejarah ini memberikan kami kesempatan untuk merefleksikan perjalanan dan merencanakan kembali rute kami. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Di pagi yang cerah di kota Jember, kami memulai perjalanan kembali menuju Lumajang. Kami menyaksikan keindahan sawah hijau yang membentang luas di sepanjang perjalanan. Suasana segar pagi dan semilir angin memberikan kehangatan tersendiri. Perjalanan kami akan berlanjut ke arah Gunung Seriti. Sementara di kejauhan, Gunung Semeru megah berdiri sebagai saksi bisu keagungan alam. Halo, selamat pagi. Jadi itu udah sampai di Lumajang ya, maksudnya Lumajang. Jadi itu dia jembatan apa itu ya, Besuk Kobokan. Jadi tadinya di sini ada Geladak Perak kan, jembatan Geladak Perak, entah di sebelah sana atau di sebelah sini gue lupa. Tapi itulah penggantinya jembatannya yang menghubungkan ya antar provinsi lah, ini bisa dilalui sama mobil sekarang. Nah ini jalurnya apa, lahar Semeru atau pasir yang apa, lahar dingin. Nah masuk sini nih. Nah itu banyak truk penambang pasir, jadi harus waspada nih, pasir semua sampai sana. Nah ini jalanannya. Jadi pagi hari ini kita sarapan di sini. Nah ini sarapannya adalah
Indomie. Selera aku. Nah, kita coba pagi-pagi Indomie. Wow, ini porsinya double guys. Luar biasa banget. Loh, kok sendoknya 2? Gue gila garpu. Oke. Coba. Selamat makan sobat road trip. Habis sarapan kita lanjut perjalanan lagi. Rencananya hari ini bakal sampai di Pacitan. Karena kemarin tuh udah molor banget kan. Kemarin kita istirahat di Jember, harusnya di Lumajang, malah di Jember. Makanya hari ini kita benar-benar long trip. Besoknya rencananya kita gas lagi antara Pekalongan atau Tegal. Jembatan Besuk Kobokan dengan nuansa merahnya yang memukau menjadi sebuah simbol keindahan yang tak terlukiskan. Saat melintasinya, mata kami disajikan dengan pemandangan luar biasa yang memanjakan jiwa. Dari ketinggian jembatan, kami dapat menyaksikan aliran sungai lahar dingin dari Gunung Semeru yang tenang membelah lembah hijau yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Jembatan Besuk Kobokan dengan warna merahnya yang gemilang menghadirkan harmoni antara arsitektur manusia dan keindahan alam yang memukau. Merasakan angin sejuk menyapa wajah saat memasuki hutan di Gunung Seriti. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Melalui jalur yang berkelok-kelok, kami melibas di antara pepohonan yang menciptakan terowongan hijau yang menakjubkan. Bunyi mesin motor bercampur dengan riuh rendah alam, menciptakan harmoni yang menenangkan di tengah keheningan hutan. Udara yang sejuk dan segar memberikan sensasi menyegarkan pada setiap napas. Seolah-olah alam sendiri menyapa perjalanan ini. Memandangi pohon-pohon yang menjulang tinggi sambil merasakan gelegar jalanan yang menantang, menciptakan momen petualangan yang penuh keindahan di setiap tikungannya. Sini gini tapi nggak naik. Enggak kayak turunannya kayak begini nggak Bu? Enggak. Gemeteran tadi nggak sempat nge-shoot. Tanjakannya begini-gini Pak, patah set. Gue udah nggak sempat buat nge-record karena udah gemeteran terus berhenti. Kayak orang kedinginan tuh nggak? Bener-bener jalanannya. Desa Wonosaya idaman. Menjelang senja, kami telah memasuki garis pantai menuju kota Pacitan. Sinar mentari yang merayap rendah menciptakan warna-warni hangat di langit, memeluk setiap jengkal pemandangan alam yang memukau di sekitar kami. Pepohonan yang berjejer di tepi jalan menyajikan siluet indah.
dipadukan dengan sorotan cahaya senja yang memberikan sentuhan dramatis. Dari atas sepeda motor, kami menyaksikan laut yang bergelombang pelan dan memberikan melodi lembut. Suara ombak yang menyentuh pantai menjadi serenade yang menemani langkah kami menuju kota Pacitan. Halo, selamat sore. Jadi akhirnya sampai di Pacitan. Sekarang mau cari penginapan dulu karena tadi belum sempet makan siang. Jadi kita makan angkringan. Ini sambil pesen cari penginapan lah di sini. Makan angkringan. Jadi motornya gue taruh di situ. Nah, ini dia banyak menunya. Mana nih menunya? Nah, ini dia menunya nih. Banyak. Yalah, kita makan angkringan dulu, terus cari penginapan, lanjut istirahat. Selamat pagi. Pagi hari ini udah di Pacitan ya. Malam tuh udah sampai. Dan ini udah mau keluar dari penginapannya. Cuman ditahan dulu buat disiapin sarapan. Jadi nanti sarapannya dibawa. Nah, jadi gue tuh nginep di Putra Mandiri Homestay. Rekomendasi banget buat kalian yang lagi touring ke Pacitan, bisa menginapnya di sini. Murah banget dan langsung dapat makan, pokoknya sarapan. Nah, ini dia, selain ada penginapannya juga, di situ dia punya restonya juga. Jadi persis banget di depan jalan. Nah, hebatnya lagi, ini sampingnya ini itu rumah kediaman apa? Pak Presiden ke berapa tuh? Pak SBY. Sebelah sini nih. Nah, ini buatin sate. Wah, mantap banget. Jadi satenya tuh nggak langsung pakai bumbu kecap. Ini pakai bumbu apa, Pak? Oh iya, tapi bukan bumbu kecap ya langsung ya? Bukan ini, kecap. Kayak mirip bumbu kuning. Yo, selamat pagi. Jadi tadi udah ngebalikin kunci ya. Ngebalikin kunci penginapan, terus ya pamit karena sekalian dikasih makan, jadi makanya dibungkus buat di jalan. Ini mau ke pantai Telengria. Nah, rencananya mau ya lihat-lihat pantai lah di sana. Lihat pantai dulu. Habis itu gas lah, lanjut ke arah Jawa Tengah. Ketika kami tiba di pantai Telengria, drum mesin motor kami terdengar seiring dengan suara ombak yang pelan. Motor kami melibas jalur pasir putih yang membentang luas, menyambut kehadiran kami di kawasan pantai yang indah ini. Banyak wisatawan tampak antusias menikmati pagi ini. Beberapa menikmati pasir yang halus sambil berjemur. Keindahan alam pantai Telengria di kota Pacitan begitu memukau, menciptakan suasana damai dan memikat hati setiap pengunjung yang datang.
sampai di salah satu warna wisata namanya Gua Gong. Dulu waktu gue masih kecil gue pernah kesini diajak sama om gue. Udah lama banget lah pokoknya. Dan ini udah banyak banget perubahan. Nah ini kita masuk ke arah Gua Gong ya. Ini Gua Gong ya, Pacitan. Nah ini udah masuk nih. Oke, sampai di salah satu pintu masuknya Gua Gong. Jadi ini guide-nya namanya siapa, Mbak? Iya, halo. Sebentar aku tak pakai ini dulu, pakai ID card dulu. Oke. Jadi mau pakai ID card. Iya, sebentar dulu. Karena resmi. Oke, Mbak siapa? Iya, halo. Nama saya Mbak Eti. Mbak Eti. Iya. Ini beliau selaku guide yang Iya. bakal mandu kita masuk di Gua Gong. Ya. Oke, Mbak Eti. Kita masuknya sebelah kiri. Oke. Nah, ini untuk pintu guanya, nanti keluar dan masuk kita lewat di sini. Oke. Untuk kedalamannya kurang lebih 300 meter. Ada 7 ruangan. Oh, sudah. Oke. Yuk, siap. Siap. Kita masuk dulu nih. Suasana tenang dan misterius segera menyapa setiap pengunjung yang melangkah masuk ke dalam goa ini. Dinding goa yang megah memantulkan cahaya lampu senter, menciptakan bayangan yang dramatis. Ketika kami memasuki ruangan utama goa, mata kami langsung tertuju pada keindahan stalaktit yang menggantung dari langit-langit seperti pancuran kristal yang menakjubkan. Suara gemuruh air yang mengalir dan mengikis batu selama ribuan tahun menambah nuansa magis dalam perjalanan ini. Terkadang, kita harus menunduk atau menyusuri lorong-lorong kecil untuk menemukan keajaiban yang tersembunyi. Stalaktit seolah seperti rintikan hujan kristal menjuntai dari langit-langit goa. Mereka membentuk formasi yang begitu indah, seolah menyusun simfoni alam yang megah. Cahaya yang memantul di setiap sudut goa mengungkap keagungan batuan kapur ini, menciptakan panggung penuh keajaiban. Pada akhir perjalanan, ketika kami melangkah keluar dari goa yang megah ini, hati kami penuh dengan kagum terhadap keindahan bawah tanah yang tersembunyi di Gua Gong. Seperti menutup buku cerita yang ajaib, perjalanan ini meninggalkan kesan mendalam tentang keindahan alam dan keajaiban geologi yang tak tergoyahkan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Abai Road Trip.